Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Madura menggema menolak kedatangan Gibran Raka Buming Raka ke Madura. Ya, ini banyak sekali spanduk-spanduk tolak Gibran di Madura. Ya, bahkan ya ada yang mengatakan tolak Gibran ya di Madura. Dan bahkan ya di salah satu media begitu kan yang mengatakan bahwa ya Gibran ditolak di Madura dan baliho-baliho dan spanduk-spanduk hari ini beredar begitu kan. Penolakan terhadap Gibran. Mengapa Gibran itu ditolak di Madura? Dan bahkan ya dianggap pertama tidak punya etika, yang kedua terlalu melecehkan orang Madura, melecehkan Pak Mahfud sama aja ya melecehkan orang-orang Madura katanya. Ini geger spanduk dan baliho penolakan Gibran yang menjamur di wilayah Madura. Begini kata warga, dan salah satunya spanduk tolak Gibran bermunculan di Madura. Ya, menghina Mahfud berarti menghina kita katanya ya. Gibran Gibran tengah tecong ya, menghina Mahfud berarti menghina kita semua ya. Gibran tengah tecong. Dalam bahasa Madura, tengah te itu ya tengah te artinya adalah hati-hati di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan hari ini ketika di Madura yang dianggap ya pendukung-pendukung ada Prabowo tahun 2019 begitu, dan sekarang ya saya yakin dan seyakinnya akan mendukung Anies Baswedan di situ. Kalau nggak Anies Baswedan ya Pak Mahfud di situ ya, salah satu mereka lah. Tapi pada kenyataannya dari beberapa deklarasi ternyata juga sepi di Madura karena orang Madura itu tidak menginginkan seorang cawapres itu yang tidak beretika di situ begitu kan. Itu yang dilihat adalah konsep orang Madura adab ya, etika di situ begitu kan. Itu poin paling penting begitu bagi orang Madura. Dan bahkan kita akan buktikan ternyata deklarasi ya Brigip ya terkait dengan deklarasi direksa ini ternyata juga ya agak sepi begitu kan. Katanya ini di Sumeneb begitu. Dan bahkan kalau ke Madura ada penolakan-penolakan ya bagi orang-orang Madura terhadap Gibran ini. Maka disinilah poin penting bagi kita sebenarnya melihat bagaimana calon pemimpin begitu. Dan bahkan orang-orang Madura melihat bahwa pemimpin hari ini mana yang tidak beretika dan mana yang etika, mana yang punya prestasi dan bisa begitu kan ya, bukti nyata begitu kan. Dan bahkan satu sisi orang Madura menganggap bahwa Gibran di situ begitu dianggap tidak beretika. Dan bahkan ini acara-acara di Madura saja sudah sepi kayak gini begitu kan. Gimana dengan daerah-daerah yang lain begitu. Saya yakin dan saya yakinnya deklarasi hanya segelintir orang ini begitu. Jadi dengan acara yang super luar biasa, tapi acaranya orang-orang yang datang itu sedikit di situ. Ini gimana coba bayangkan. Bahkan ya satu sih ada yang mengatakan wah ini penolakan di mana-mana. Bahkan baliho dan spanduk penolakan terhadap calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang marak di sejumlah wilayah Jawa Timur, Bangkalan, Madura. Baliho dan spanduk penolakan tersebut yang menghiasi jalan-jalan utama hingga dusun. Dan saya membaca dari beberapa komentar-komentar dan netizen mengatakan wah ini gimana sih Gibran begitu kan ya, kok ditolak di mana-mana, ada apa begitu kan. Itu pengaruh besar loh begitu, dalam artian bahwa orang Madura itu ya ketika orang tidak punya etika maka yang terjadi apa coba, yang terjadi ya mereka dianggap sebagai orang yang kemudian ya tidak punya ilmu, tidak beradab lah begitu kan. Bahkan ini baliho-baliho Gibran berjejeran begitu kan. Berjejeran ada penolakan-penolakan yang terus kemudian tidak menginginkan ya, hati-hati katanya, tengah teh cong ya kata orang Madura, tengah teh cong ya. Itu artinya adalah hati-hati ya Gibran di situ katanya. Jadi artinya kalau orang Madura sudah kecewa, maka sampai kapanpun dia akan kecewa begitu. Karena orang Madura itu kalau kita lihat ya secara kultur dan budaya mereka baik loh begitu kan. Jadi jangan sampai ada orang yang kemudian yang mengatakan bahwa wah ini gimana Madura kok ada penolakan. Ya wajar kalau Madura itu menolak Gibran di situ begitu. Bahkan ya salah satunya ini geger ya spanduk baliho penolakan Gibran menjamur di wilayah Madura. Bahkan ini spanduk berisikan kecaman ya dan penolakan terhadap calon presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bermunculan di wilayah Madura, Bangkalan Madura, kota
Kota Malang, terus kemudian Kabupaten Jember. Ada 3 hal yang menolak kedatangan Gibran. Penolakan tersebut diduga lantaran imbas dari acara debat cawapres yang digelar KPU pada 21 Januari 2024. Lalu karena Gibran dianggap menghina Mahfud. Hal tersebut dilihat dari sejumlah baliho dan spanduk yang terpasang dengan narasi penolakan terhadap Gibran. Hingga saat ini belum diketahui siapa pemasang spanduk maupun baliho tersebut, namun narasi penolakan Gibran Madura ya di Jawa Timur cukuplah viral. Diduga itu terkait dengan sikapnya ya saat melakoni debat cawapres dengan Pak Mahfud MD. Ini banyak sekali pro dan kontra, dan saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ketika orang Madura sudah disakiti begitu kan, sampai kapanpun dia tetap kecewa begitu. Jadi seorang Gibran mau datang ke Madura ya silakan, ini negara demokrasi. Tapi pada hakikatnya kalau acara-acaranya nanti sepi begitu kan ya, seperti yang terjadi selama ini begitu kan ya, katanya deklarasi di Sumeneb ya sepinya luar biasa begitu kan. Sudah deklarasi ya Prabowo Gibran, acaranya sepi katanya. Dan bahkan ya hanya joget-joget ya panitianya aja di situ begitu kan. Ini acara deklarasi, acara pemantapan ya, tapi tidak ada kelihatan warga yang yang antusiasme yang sangat luar biasa di situ begitu kan. Ini hanya beberapa orang yang naik di situ, mungkin ya panitianya, terus kemudian yang pakai seragam di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini ya acara-acara Gibran itu dia tambah sepi begitu kan. Jadi saya yakin dan seyakin-yakinnya Gibran itu akan sepi di Madura. Kita akan buktikan aja begitu kan. Karena satu sisi ada sesuatu mempermalukan Pak Mahfud begitu kan ya di acara-acara debat, maka sebagai orang Madura begitu kan ya punya simpati yang sangat luar biasa sesama orang-orang Madura di situ begitu. Maka saya yakin dan saya yakinnya di Madura itu kalau nggak pilih Pak Mahfud ya pilih Anies Baswedan. Kalau Prabowo di 2019 yang dianggap sudah dihianati dan sebagainya, saya yakin sudah tidak ada begitu. Mungkin ada sebagian mereka begitu kan ya, menggunakan finansial yang sebegitu banyaknya begitu kan, tapi belum mampu mengalahkan orang-orang Madura, dan itulah hebatnya orang Madura di situ begitu. Itu banyak sekali pro dan kontra, tapi saya melihat demokrasi kita itu kan sah-sah aja begitu kan ya, mau berspekulasi apapun, tapi pada kenyataannya kita harus menghargai satu sama lain ya sebagai negara demokrasi. Kalau memang tidak ingin datang misalnya ke acara Gibran ya jangan, nggak usah datang aja begitu, ngapain begitu kan. Pedagang setempat yang diwawancari merespon baik baliho yang dipasangkan di sekitar tempat ini. Ya, ini adalah akibat dari seseorang yang gak punya etika dan merendahkan orang yang lebih tua. Inilah respon kami sebagai masyarakat, kata Sutomo, seorang pedagang di Kabupaten Bangkalan, Madura. Saat ya ditanya kepada masyarakat sekitar mengenai siapa yang melatar belakangi aksi pemasangan baliho penolakan Gibran ini, mereka mengaku tidak mengetahui. Namun warga menilai baliho itu adalah buah dari kelakuan Gibran dan tidak perlu menyalahkan orang yang memasang spanduk tersebut. Adapun narasi dalam spanduk itu diantaranya yang tidak beretika dilarang masuk kampanye. Sudah jelas mereka ya. Bahkan ya kepada Gibran tidak usah nyari orang ya di balik pemasangan spanduk ini. Ini adalah suara kami. Kalau kalian tangkap orang ya, maka kami akan lawan ya, kata Sutomo. Bahkan menurut beberapa warga setempat jelas ini adalah media mereka untuk menyatakan ya ketidaksukaan dan kecewaan terhadap perlakuan Gibran di debat cawapres kemarin. Wow, ternyata usut punya usut ya, orang-orang Madura menolak terkait dengan kedatangan Gibran di situ begitu. Bisa saja begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa Gibran hari ini begitu di Madura sudah tidak laku. Prabowo di Madura sudah justru tidak laku begitu kan. Jadi akibat karma mereka begitu kan ya. Jadi orang Madura sudah menggunakan rasionalitas itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.